Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu Lisa, Ibu Triani. Selamat siang. Ya, perkenalkan terlebih dahulu ya. Di sini saya Aziz bertindak sebagai observer dan Ibu Triani nanti sebagai OSI dan Ibu Lisa nanti sebagai coach. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ibu Lisa sebagai coach di sini. Baik Pak Aziz. Oke, apa kabar Ibu Lisa hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak Aziz. Iya, sebelumnya Ibu Lisa perkenankan ya saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengamatan posing hari ini. Jadi di sini kita akan melalui 3 tahapan ya Ibu Lisa dan Ibu Triani. Yang pertama yaitu pra supervisi, terus yang kedua observasi, terus yang ketiga pasca percakapan nanti. Baik, Ibu Lisa, untuk yang pertama ini kita akan mendiskusikan dulu ya rubrik penilaian percakapan posing yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Tentu saja akan menggunakan alur data dan semoga nanti akan tampak ya dalam kegiatan posing kita pada siang hari ini. Baik, Ibu Lisa dan Ibu Triani, untuk langkah selanjutnya kompetensi posing apa yang ingin Ibu Lisa kembangkan pada kegiatan pada siang hari ini? Baik Pak Aziz. Jadi nanti saya ingin mengembangkan tentang kehadiran menu, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbeda. Seperti itu Pak Aziz. Oh gitu, ya. Bu Lisa, lalu hal selanjutnya adalah bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi dari kegiatan posing hari ini? Baik Pak Aziz, jadi yang spesifik ingin saya observasi pada kegiatan coaching hari ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbeda Pak Aziz. Oh gitu, ya. Jadi kita akan lebih spesifik lagi ke dalam bagian pengajuan pertanyaan yang berbobot yaitu saya. Iya, betul Pak Aziz. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin tahu kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan melalui pertanyaan yang berbobot pada sesi coaching ini nanti Ibu Lisa apa? Iya Pak Aziz. Jadi dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, itu nanti saya berharap dari pertanyaan itu bisa menggugah coaching untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching. Kemudian bisa juga memunculkan hal-hal baik yang baru yang belum dilakukan coaching sebelumnya. Dan juga coaching juga bisa mengungkapkan emosi atau nilai diri yang dapat mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Seperti itu Pak Aziz. Oke, bisa. Jadi hal-hal itu yang sudah akan kita lakukan pada tahap seperti ini. Sekarang saya berikan waktu untuk Bu Lisa dan Ibu Triani ya untuk mempraktekkan posing pada siang hari ini. Nanti di sini saya akan mengamati ya baik waktunya sekarang saya berikan sepenuhnya untuk Bu Lisa. Monggo. Baik, terima kasih Pak Aziz. Bu Triani, sudah siap Bu Triani? Sudah bisa. Ya oke. Jadi ini ceritanya nanti diawali saat sesi istirahat. Bu Triani meminta bantuan kepada saya untuk bertemu dan curhat. Pada akhirnya kita sepakat saat pembelajaran selesai akan bertemu di perpustakaan untuk menindaklanjuti apa yang sudah dibicarakan waktu istirahat tadi. Seperti itu Bu Triani? Ya, bisa. Bisa kita mulai? Bisa.
Selamat siang Bu Triani. Selamat siang Bisa. Bagaimana Bu Triani? Kita sudah ada di perpustakaan ini. Tadi Bu Triani mengatakan ada masalah yang ingin dibicarakan tentang murid-murid pada saya. Benar Bisa. Saya mau minta bantuannya. Ya. Saya mau bercerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi dengan murid saya Bisa. Oh iya. Boleh Bu Triani. Nah, di sini kan tempatnya juga tenang dan nyaman ya, Bu Bisa. Nah, Bu Triani, sekarang coba ceritakan kepada saya apa yang terjadi dan apa yang Bu Triani rasakan. Begini Bu Bisa, saya itu bingung sekali. Ya, hampir semua murid saya itu cenderung pasif saat saya itu memberikan pembelajaran, yaitu saya memberikan diskusi kelas seperti itu Bu. Baik Bu Triani, bisa diceritakan murid yang pasif tersebut bagaimana? Begini Bu Bisa, jadi saat sesi diskusi berjalan tidak terbangun komunikasi yang baik. Ya, anggota kelompok itu cenderung pasif, jarang sekali keluar pendapat, sehingga dalam menyelesaikan tugas kelompokku itu terlihat tidak kolaboratif seperti itu Bisa. Oh, jadi begitu situasinya ya Bu Triani. Baik Bu Triani, lalu situasi apa yang Bu Triani inginkan? Saya itu ingin mereka itu mempunyai keterampilan berrelasi yang baik saat berkelompok, seperti itu Bisa. Oke, baik. Lalu apa saja indikator keterampilan berrelasi yang baik tersebut Bu Triani? Saya itu menginginkan mereka itu mampu saling berkomunikasi, berpendapat, kemudian memecahkan masalah secara kolaboratif, seperti itu Bisa. Baik Bu Triani. Oke. Biar kita tetap fokus ya, mari kita jeda sejenak. Tarik nafas Bu Triani. Hembuskan perlahan. Sekali lagi. Hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas. Rasakan. Hembuskan perlahan. Oke. Sudah Bu Triani? Bagaimana rasanya? Rasanya relate Bisa. Sudah relaks sekali. Gitu. Kita lanjutkan ya Bu Triani ya. Iya Bisa. Bu Triani, lalu untuk mencapai indikator yang Bu Triani inginkan tadi, apa yang sudah Bu Triani lakukan? Begini Bisa, sebenarnya saya itu sudah menerapkan metode diskusi kepada mereka, namun kondisinya itu belum mampu untuk mencapai indikator tersebut. Bisa. Baik Bu Triani, kira-kira apa kendala yang dihadapi? Boleh diceritakan? Bisa. Gini Bisa, sepertinya metode diskusi yang saya berikan itu terkesan membesarkan. Kemudian di mana saya itu hanya menyuruh anak untuk mendiskusikan sesuatu berdasarkan buku siswa dan menyelesaikan tugas kelompok itu berdasarkan buku siswa juga Bisa. Seperti itu. Baik Bu Triani. Lalu apa yang bisa Bu Triani perbaiki atau mungkin tambahkan supaya diskusi tersebut lebih menarik? Begini Bu Bisa, biasanya saya itu hanya memfasilitasi mereka dengan buku teks untuk mendukung diskusi. Nah, nanti saya itu akan menyediakan berbagai sumber belajar yang lain sehingga mereka bisa memilih sesuai minatnya. Dengan begitu, mereka menjadi tertarik dan antusias untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya
dan mendorong mereka untuk berkomunikasi, mengeluarkan pendapat dan ide-ide mereka untuk memecahkan masalah secara bersama, secara kelompok itu sendiri, bisa seperti itu. Luar biasa Bu Triani. Mungkin ada cara lain lagi yang ingin ditambahkan? Oh iya, kalau biasanya tugas itu berdasarkan buku siswa, maka nanti akan saya ganti dengan proyek. Nah, supaya akan lebih menarik lagi Bu Lisa. Dengan begitu akan mendorong kolaborasi mereka dalam menyelesaikan proyek mereka. Artinya dalam setiap kelompok mereka, seperti itu Bu Lisa. Ya, baik Bu Triani. Jadi ada sumber belajar, kemudian dengan tugas proyek seperti itu ya Bu Triani. Bisa. Mungkin masih ada lagi yang ingin Bu Triani tambahkan? Saya rasa cukup bisa. Itu nanti yang akan saya terapkan itu bisa dengan saya nanti seperti itu. Baik Bu Triani. Jadi apa yang Ibu lakukan setelah ini? Setelah ini nanti saya akan memfasilitasi kegiatan diskusi dengan menyediakan berbagai sumber belajar sesuai dengan siswa dan proyek bersama itu sesuai dengan tugas masing-masing kelompok seperti itu. Oke, baik Bu Triani. Lalu kira-kira kapan hal tersebut akan Bu Triani lakukan? Rencana saya Bu Lisa. Sekarang hari apa ini Bu Lisa? Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti ya. 2 hari lagi ya. 2 hari dari sekarang Bu Lisa. Karena besok saya akan memulainya dengan identifikasi kebutuhan belajar murid, kemudian identifikasinya nanti itu begini Bu Lisa. Saya akan identifikasi kebutuhan belajar murid, akan gaya belajarnya, dan nanti saya juga akan menyusun RTP Bu Lisa seperti itu. Baik Bu Triani. Lalu bagaimana Ibu memastikan kegiatan tersebut bisa berjalan? Adakah yang mungkin bisa saya bantu? Ini bisa. Nah, itu nanti saya akan meminta bantuan Bu Lisa, ya, Bu Lisa juga untuk menjadi observer di kelas saya. Kemudian nanti Bu Lisa juga akan mengamati ya Bu Lisa, mengamati dan memberikan umpan balik kepada saya. Seperti itu Bu Lisa. Boleh Bu Triani, dengan senang hati nanti saya akan membantu. Lalu Bu Triani, apa yang bisa Bu Triani simpulkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu Lisa, saya itu ingin murid saya mempunyai keterampilan berelasi. Untuk mewujudkannya, saya akan memfasilitasi mereka dengan kegiatan diskusi, dengan menyediakan sumber belajar yang bervariasi, kemudian sesuai yang bervariasi itu tadi nanti yang sesuai dengan minat siswa, dan berbagai tugas, ada proyek yang harus diselesaikan. Terutama saya nanti akan meminta bantuan Bu Lisa menjadi observer di kelas saya untuk memberikan umpan balik. Seperti itu Bu Lisa. Baik Bu Triani. Selanjutnya, apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita hari ini Bu Triani? Bu Lisa, ternyata tidak ada kesulitan yang tidak dapat dipecahkan ya Bu. Dengan meminta bantuan dan berbagi, saya menjadi lega karena pada akhirnya saya bisa menentukan tindak lanjut dari permasalahan yang saya hadapi di sana. Ya, baik Bu Triani. Terima kasih sudah mau berbagi. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk Bu Triani ya. Ya Bu Lisa. Jangan sungkan untuk meminta bantuan bila menghadapi kesulitan lagi ya Bu Triani. Ya bisa, terima kasih sekali Bu Lisa. Saya sudah ada
istilahnya pencerahan, gambaran dari apa yang akan saya terapkan di kelas saya untuk mengatasi masalah saya, terutama tentang kelompok bisa seperti itu bisa. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu Triani. Ya, Terima kasih Bu Triani. ya Bu Lisa, sama-sama saya juga berterima kasih Bu Lisa. Itu tadi percakapan coaching saya dengan Bu Triani Pak Aziz sudah selesai, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Lisa dan Bu Triani. Terima kasih ya untuk postingnya pada siang hari ini. Izinkan di sini saya untuk menyampaikan review ya, review pengamatan dari kegiatan MOSE pada siang hari ini Bu Lisa dan Bu Triani. Oke, yang pertama praktek MOSE yang Bu Lisa dan Bu Triani hari ini lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita ya. Jadi di kemukakan di situ ada tujuannya, terus identifikasi, terus ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sudah jelas semua dan runtut sesuai dengan alur kita. Oke, baik di sini Bu Lisa juga sebagai coach itu juga sudah bisa membantu Bu Triani tadi ya dalam melalui pertanyaan berbobotnya tersebut sehingga membantu Bu Triani itu menemukan hal-hal yang baru ya, hal-hal yang baru yang mana pada akhir percakapan tadi dibilang ternyata tidak ada hal yang sulit ya, tidak ada hal yang sulit jika kita lakukan bersama-sama dan kita pasti akan bisa ya. Di sini saya juga melihat tadi Bu Lisa sebagai coach sudah dapat membawa suasana ya, sudah dapat suasana yang bagus, sharing yang langsung dengan kegiatan identifikasi tadi Bu Lisa tanpa menerapkan mindfulness tadi ya, supaya apa? Tadi Bu Triani di sini juga lebih relax ya, lebih relax lagi ya dalam menyampaikan ya. Nah yang ada kemudian di sini yang dihadapinya tadi Bu Triani ya, Bu Triani sehingga menjadi relax apa yang menjadi kemudahan yang dihadapinya. Oke, lalu pertanyaan-pertanyaan di sini yang Bu Lisa berikan pada Bu Triani itu juga sudah membuat Bu Triani itu lebih mantap lagi ya, lebih mantap lagi dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi beliau sudah mendapatkan kemantapan lagi Bu Triani khususnya, apalagi di sini bisa juga tidak memberikan suatu asumsi kepada Bu Triani di sini ya. Tetapi di sini Bu Lisa bersedia membantu Bu Triani ya. Nanti ketika Bu Triani melakukan rencana tindakan aksinya itu ya. Oke, di sini juga tadi saya mengamati Bu Lisa juga sudah fokus ya pada persoalan ini, yang mana pada area yang ingin kembangkan yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu Lisa. Di sini saya ingin bertanya kembali pada Bu Lisa, apa sih kira-kira Bu Lisa yang akan dilakukan ya pada saat melakukan posting yang menjadi indikator ya, yang menjadi indikator Bu Lisa tercapainya pengembangan yang ingin diinginkan Bu Lisa sendiri itu apa kira-kira? Iya Pak Aziz, tadi kan saya mengembangkan kompetensi yang difokuskan, yang tadi mohon maafnya. Tadi kan pengembangan kompetensi yang difokuskan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk mencapai itu, tadi saya menggunakan aktif. Jadi saya menggunakan apa yang menjadi keluh kesah Bu Triani. Kemudian saya juga dalam membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, bagaimana, kapan, di mana sebagai bentuk pertanyaan terbuka. Dan saya juga menghindari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa untuk menghindari asumsi atau penilaian.
Kemudian saya juga mengajukan satu pertanyaan itu dalam satu waktu dan tidak beruntun. Kemudian dalam pertanyaan saya juga menggunakan nada suara yang positif. Kemudian saya juga menciptakan suasana yang akrab pada budaya. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Lisa untuk presentasi ini. Lalu kira-kira Bu Lisa kompetensi apa lagi ya kira-kira yang ingin dikembangkan Bu Lisa ya berdasarkan hasil melakukan posting yang baru saja kita laksanakan hari ini. Ya, jadi saya ingin memusatkan pada mendengarkan aktif Mas, sehingga saya supaya nanti saya bisa menghindari adanya asumsi atau pelabelan seperti itu Pak Aziz. Oke, baik Bu Lisa, sebenarnya observasi yang kita lakukan hari ini sudah cukup ya. Saya banyak belajar juga dari hari ini dari Bu Lisa, Bu Triani ya. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.